Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Jumpa kembali dalam program Sapa Senja sore hari ini. Saya berharap dan berdoa kiranya kita semua ada dalam pemeliharaan dan perlindungan tangan Tuhan. Sore hari ini kita akan kembali bersama-sama diberkati oleh renungan firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka dalam Mazmur 84 ayat 6-8. Mazmur pasal 84 ayat 6-8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Amin untuk firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, tema kita sore hari ini adalah jadilah kuat di dalam kasih kemurahan Tuhan. Lembah Baka atau Al-Beka atau Beka adalah sebuah lembah subur di Lebanon dan Syria, bisa dikatakan lembah kehidupan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kehidupan yang kita jalani dalam setiap hari, khususnya dalam hari-hari belakangan ini, mungkin kita sudah sebagian kita merasa jenuh, merasa lelah, baik secara fisik maupun emosi dan jiwa. Seperti pandemi yang kita alami tidak pernah ada kunjung selesai, atau masalah demi masalah yang kita hadapi silih berganti, datang, muncul, dan tidak pernah selesai. Mungkin kita akan merasa seperti tidak ada jalan keluar atau no way out. Tapi sebagai orang percaya, mari kita kembali baca dalam Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, masalah itu normal. Penderitaan itu bukan keadaan tetapi keputusan. Ketika kita memutuskan keadaan kita untuk bahagia, maka tidak ada yang namanya penderitaan. Biasakan mengambil sikap positif dalam masalah. Firman Tuhan berkata, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Mari, belajar berharap sama Tuhan. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara, dalam Roma 8 ayat 28. Dan kita juga akan kembali baca dalam 2 Timotius 2 ayat 1-6. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Amin untuk firman Tuhan. Jadilah kuat oleh kasih karunia Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, ikut menderita sebagai seorang yang pertama sebagai seorang prajurit. Seorang prajurit yang berkenan kepada komandannya. Kita adalah seorang prajurit dan komandan kita adalah Tuhan Yesus. Dan seperti yang kita ketahui, sebagai seorang prajurit memiliki sifat-sifat yang pantang menyerah, tabah, sabar, loyal, inisiatif, rela berkorban, dan disiplin. Firman Tuhan berkata, kita ikut menderita sebagai seorang prajurit. Dan yang kedua, kita ikut menderita sebagai seorang olahragawan. Kita adalah seorang olahragawan dan Tuhan adalah pelatihnya. Seorang olahragawan harus menuruti segala peraturan-peraturan untuk berolahraga. Agar apa? Agar ketika dia bertanding, dia akan memperoleh suatu mahkota sebagai seorang juara. Dan yang ketiga, firman Tuhan bilang, ikut menderita sebagai seorang petani. Seorang petani bekerja keras, tidak putus asa, konsisten, atau proskartereo,
tekun dan setia. Sehingga ketika seorang petani melakukan itu semua, ia akan menjadi orang yang pertama yang akan menghasilkan usaha yang dia kerjakan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, marilah kita tetap kuat atau jadilah kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin Dia Tuhan yang berkuasa. Kiranya kita semua diberkati dan senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.